Saudara, sebanyak 114 TPS di Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada hari ini juga menggelar pemilu susulan setelah sebelumnya ditunda akibat terendam banjir. Banjir yang terjadi pada awal bulan lalu di Kabupaten Demak membuat proses pemilu ditunda. Sebanyak 114 TPS di 10 desa juga terpaksa baru menggelar pencoblosan pada hari ini. Hal itu sesuai dengan aturan KPU bahwa apabila terjadi bencana alam, proses pemilu yang harusnya dilaksanakan pada 14 Februari 2024 lalu bisa ditunda hingga 10 hari setelahnya. Total ada 27.669 DPT yang akan mengikuti proses pemungutan suara susulan pada hari ini di Kabupaten Demak. 10 desa di wilayah Kecamatan Karanganyar, Demak pada Jumat siang secara serempak melakukan penataan TPS untuk penyelenggaraan pemilu susulan pada hari Sabtu 24 Februari 2024. Selama proses penataan lokasi TPS yang hendak digunakan untuk pencoblosan, pihak kepolisian Polres Demak juga melakukan penjagaan secara ketat termasuk seluruh logistik pemilu agar tetap dalam kondisi aman. Selain di Demak, pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan serentak dilakukan di 21 TPS se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Di salah satu TPS, pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya intimidasi dari puluhan orang yang memaksa mencoblos meski namanya tidak masuk dalam DPT atau DPTB. Sebagian besar TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dikarenakan adanya pemilih yang tidak masuk baik dalam DPT maupun DPTB, tetapi ikut mencoblos. Bahkan di TPS 126 Tambak Bayan Depok Sleman, pihak KPPS juga mendapat intimidasi dari puluhan orang yang memaksa mencoblos surat suara. Kalau khususnya di TPS 126 ini, saat kronologi itu memang ada intimidasi. Intimidasinya awalnya itu ada sekitar puluhan yang mengaku mahasiswa, dimulai dari jam 11, kemudian berlanjut hampir di jam 1 siang. Nah, di jam 1 siang itu intimidasinya semakin memanas, makanya petugas di TPS 126 ini kewalahan. Akhirnya karena intimidasi yang cukup rawan, maka terjadilah peristiwa tersebut. 21 orang yang bukan seharusnya menjadi pemilih di sini mencoblos surat suara. Dan siang ini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV di Yogyakarta dan Demak, Jawa Tengah untuk mengetahui jalannya pemungutan suara ulang dan juga susulan. Kita akan ke rekan Michael Aryawan dulu di Yogyakarta. Michael, selamat siang. Bagaimana kemudian jalannya pemungutan suara ulang di sana saat ini? Ya, pada siang ini pukul 11 lebih kami melaporkan untuk Anda, Sisko. Kondisi di 21 TPS daerah istimewa Yogyakarta dilaporkan dalam keadaan aman. Semua berlangsung dengan lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Termasuk seperti apa yang terjadi di TPS 126 Tambak Bayan Depok Sleman. Tempat kami melaporkan saat ini juga kami pantau sejak pagi tadi hingga siang ini terpantau kondusif, lancar. Hingga saat ini sudah sekitar 49%. Mereka yang terdaftar di DPT sudah melakukan pencoblosan, sudah menyalurkan suaranya di TPS ini. Dan memang untuk kali ini lebih cepat dibanding 14 Februari lalu karena hanya mencoblos satu surat suara, yaitu untuk surat suara calon presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian terkait dengan adanya kelompok-kelompok yang disebutkan melakukan intimidasi pada 14 Februari lalu, hingga saat ini pihak keamanan sudah mengantisipasi dan pengamanan di sekitar TPS ini cukup ketat. Demikian, Sisko. Dilakukan agar tidak terjadi intimidasi lagi. Dah. Kalau untuk kronologi ataupun saat dilakukan pada 14 Februari lalu ini, apa kemudian menjadi faktor utama pemungutan suara ulang selain intimidasi? Ya, dari 21 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan di daerah istimewa Yogyakarta, memang kejadian kronologinya beragam.
Namun mayoritas disebutkan oleh Bawaslu bahwa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS yang di mana namanya tidak terdaftar dalam DPTB ataupun DPTB. Nah, selain itu ada juga dikarenakan TPS yang kekurangan surat suara pada 14 Februari lalu sehingga terpaksa dilakukan pencoblosan lanjutan pada hari ini. Dan Sisko ada juga di Kota Yogyakarta, 2 TPS di dalam kompleks Lapas Wirogunan atau Lapas kelas 1A Yogyakarta. Di situ banyak pemilih yang mencoblos surat suara namun bukan berasal dari dapilnya. Memang untuk lapas cukup beragam surat suaranya sehingga agak membingungkan bagi petugas yang bekerja di sana. Demikian, Sisko. Baik, terima kasih Mikael Irawan yang melaporkan langsung dari Yogyakarta terkait pemilihan suara ulang di sana. Dan dari Yogyakarta kita akan bergeser ke Demak untuk mengetahui bagaimana jalannya pemungutan suara susulan. Ada jurnalis Kompas TV Iwan Miftahkudin di sana. Iwan, selamat siang. Bagaimana pemungutan suara susulan terakhir di sana saat ini? Ya, selamat siang Francisco dan saudara. Hari ini tanggal 24 Februari, Kabupaten Demak menggelar pemungutan suara ulang di 10 desa yang terdampak banjir sejak awal bulan Februari kemarin. Dan saat ini terdapat 114 TPS yang tersebar di 59 titik. Ini sedang melaksanakan pemungutan suara susulan. Pemungutan suara susulan ini diselenggarakan 10 hari pasca pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari kemarin. Francisco, yang jadi catatan oleh penyelenggara KPU di sini adalah bahwa pemungutan suara susulan ini dikhawatirkan tingkat partisipasi serta dalam pemungutan suara ini akan menurun. Namun di pantauan saya hingga saat ini di TPS 11, 12, 13 desa Ketanjung, ini saya mengkonfirmasi kepada petugas sudah lebih dari 50% warga yang menyalurkan hak pilihnya untuk mengikuti pemungutan suara susulan yang digelar oleh KPU Kabupaten Demak. Nah, memang pasca banjir ini belum seluruhnya wilayah yang ada di 10 desa ini genangannya surut. Namun antusiasme warga terlihat di sini untuk menyalurkan hak pilihnya untuk mengikuti pemilihan susulan yang disediakan oleh KPU dengan harapan suara mereka bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan memilih pemimpin yang mereka idamkan. Seperti itu, Francisco. Baik, meski kondisi atau situasinya tidak kondusif karena masih air ataupun juga masih belum surut seperti itu, namun untuk antusiasme masyarakat ini terpantau juga sudah 50% di TPS tempat Anda melaporkan. Terima kasih Iwan Miftahkudin yang melaporkan dari Demak, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Mikael Irawan yang melaporkan langsung dari Yogyakarta.